Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagwal. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Di episode sebelumnya, Kang Dagwal menceritakan tentang ada yang namanya si Jekai, kemudian si Gobang bersama ketuanya yang disebut Mang Kalong sedang ngobrol membicarakan tentang hasil penelitian ataupun pengawasan daripada si Jekai dan juga si Gobang. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka kasadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-21. Jadi bagaimana atuh Kang? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Iya Kang, masa kita cuman begini aja mau mempateni ataupun melaksanakan siluman hitam? Kayaknya nggak bisa terlaksana nih. Apa yang harus kita lakukan Kang? Wah, begini saja supaya tidak gaplah ataupun tidak sia-sia langkah kita sudah sampai ke Pilumperan. Ya, usaha sajalah ngambil apa, tapi jangan di kampung handap ini. Aku rasa kalau kalian bertemu sampai ketahuan jadi agak berat. Kalau ada ronda ataupun ya seperti yang kamu tadi sampaikan, Gobang, Jekai, di kampung ini, di lembur handap ini, orang-orangnya lagi waspada. Entah itu para rondanya, terutama di rumah menjaga ini. Walaupun kamu bisa saja usaha atau mengambil, ya nyuri lah, ngerampok lah di rumah yang lain, tapi tetap saja resikonya agak berat. Jadi di kampung sebelah itu, kampung Singkur, di sana saja kamu kalau mau usaha. Tapi jangan sampai dini hari harus sudah sampai lagi ke tempat persembunyian kita. Tapi Akang tidak ikut, Akang mau pulang saja. Curang atuh Kang gitu mah. Masa kami yang usaha berdua saja? Bukannya gitu. Kalian usaha di sini, kan rekan-rekan kita yang lain juga sedang usaha tapi di kampung yang lain. Seperti yang pernah direncanakan sebelumnya, hanya saja kita beralih tugas untuk sementara melaksanakan tugas dari Mbah Guru dulu. Kamu sendiri sudah tahu kan? Gitu, ya sudah. Jadi Akang mah mau pulang saja? Iya, saya mau pulang saja dulu. Ada perlu sesuatu yang harus dipikirkan. Bila perlu, sepertinya besok juga Akang sepertinya mau ke Mbah Guru dulu, mau ngobrolkan masalah yang baru kita temukan tadi malam. Gitu, ya sudah tuh Kang. Berarti dulu ya tuh berpisah di sini. Ya, berpisah tapi segera kembali. Pokoknya sebelum dini hari harus sudah sampai di tempat kita. Siap Kang. Mana Kang atuh ya, kalau gitu mah kami pergi dulu. Ya udah, kalau gitu mah. Selanjutnya, mereka bertiga pun berpisah. Si Kalong kembali ke tempat persembunyiannya, sedangkan si Gobang dan si Jekai katanya mau usaha. Padahal mungkin mau melakukan kejahatan dengan cara mencuri atau lain sebagainya. Kita tunda cerita si Jekai dan juga si Gobang. Begitupun cerita si Kalong yang dengan gerakan-gerakan yang singkat, ketiga orang-orang ini dengan gerakan-gerakan terlatih pergi menuju tujuan atau melaksanakan rencananya masing-masing. Singkat cerita, singkat waktu, di keesokan paginya cerita akan mengisahkan keadaan si Mbah Guru di rumahnya. Si Mbah Guru sedang duduk
menghadapi seseorang yang bertubuh tinggi besar dengan rambut yang panjang ataupun gondrong dengan kumis belang menyeramkan, seperti dendegan ataupun penampilan jawara ataupun ya seorang jago lah. Rupanya Mang Kalong Tea sudah sampai di rumahnya si Mbah Guru. Kemudian si Kalong itu berkata, begitu ceritanya Mbah, semalam hasil penelitian semalam itu seperti itu Mbah. Jadi seperti itu. Ya, kalau melihat dari hasil penelitian anak buah kamu, kita saat ini mungkin akan mendapatkan lawan yang cukup ada perlawanan. Tapi Mbah yakin ilmu Mbah tidak akan terkalahkan kalau hanya melawan kiai yang masih muda. Tapi yang Mbah khawatirkan berita tentang si Mbah Walang, sebab dalam sepengetahuan Aki tidak ada yang namanya Mbah Walang yang memiliki kekuatan atau keahlian dari yang bisa menandingi mapakan dari ilmu Aki. Aki rasa dia bukan si Mbah Walang, mungkin dia orang lain yang memiliki ilmu seperti yang Abah yang punya, tapi dia mengganti namanya menjadi Mbah Walang. Saya pikir juga begitu Ki, dan saya pikir juga yang disebut kiai ini saya baru juga mendengarnya, karena mau tidak mau kami itu tidak sekali dua kali berkeliaran di kampung Lembur Handap ini, dan terkadang juga kami bepergian ke kampung Lembur Luhur atau ke Lembur Singkur, perkampungan yang ada di sekitar Lembur Handap itu. Yang saya tahu si kiai ini seorang pendatang. Kadang-kadang ada yang menyebutkannya juga Ki Malaka katanya Ki. Wah, Ki Malaka, kata si Aki mendengar nama Ki Malaka agak heran. Kenapa Ki? Aki kenal? Aki tidak kenal, hanya saja aneh. Nama Malaka itu seperti nama suatu tempat di Pulau Sumatera sana. Tapi kalau ilmu demit seperti yang kita lakukan, orang menyadarinya, tidak mungkin ada orang Malaka atau orang Sumatera yang tahu, kecuali dia lama tinggal di sini berguru dengan ilmu demit, atau orang Sunda yang menyamarkan dirinya dengan nama Malaka itu. Lalu maksud Aki gimana ini Abah? Maksud Mbah ini gimana nih? Begini, kalau menurut Mbah, menurut Aki, kedua orang ini perlu diwaspadai, karena mau tidak mau mereka ini sepertinya sedang nyamur atau sedang nyamar. Apakah itu menjadi kiai ataupun menjadi Mbah Walang itu. Tapi kalau begitu, kamu tidak boleh mengandalkan anak buah kamu untuk mengetahui keadaan mereka berdua. Oh, maksud Aki gimana? Begini, kalau rencana kita tentang siasat siluman hitam untuk melancarkan tugas dari si Demang yang sudah kita terima buruhnya, apalagi sudah diucapkan janjinya, tetap dilaksanakan saja, tapi lakukan oleh si Cekai dan juga si siapa itu namanya, rekannya si Cekai teh. Itu si Gobang Ki. Suka lupa gitu. Iya, si Gobang. Aki juga
paham. Mereka sering sudah teruji kebisaannya, keahliannya dalam hal melaksanakan siasat siluman hitam. Nah, berikan mereka kepercayaan untuk melaksanakan siasat siluman hitam ini dengan sebagaimana mestinya. Tapi oleh kamu juga rencanakan kamu akan mengalihkan perhatian daripada si Yai dan juga si Mbah Walang. Nah, berarti kamu harus mengalihkan perhatian mereka sehingga si Gobang dan juga si Cekai bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Kalau Aki mau menyebutkan mah, gunakan juga siasat kucing sumput lah. Oh gitu Ki. Siap Ki, saya akan laksanakan siasat itu. Tapi ingat, dalam dunia demit, di dunia mistis, dan itu kebiasaan kita juga. Biasanya racun warjit yang tidak berhasil akan disusul di malam ketiga, malam kelima, atau malam ketujuh, terutama mencari malam-malam, biasanya malam Jumat. Untuk kali ini tidak perlu menggunakan patokan itu, karena tujuan kita bukan hanya memberikan teror, tapi kita harus berhasil membuat mencelakai si Jaka ini. Paling tidak, kalaupun dia tidak terpateni, dia tidak boleh sehat sebagaimana mestinya. Ya, kamu juga tahu maksud Aki ini ya. Wah, tentu Ki, itu kan siasat siluman hitam itu memang itu tujuannya Ki. Wah, kalau begitu kamu sudah jelas sekarang apa yang harus kamu lakukan. Hanya saja sebelum 7 hari Aki sudah ingin mendengar berita yang menggembirakan, karena mau tidak mau pada hari ke-7 atau 3 hari dari sekarang pasti itu si Ruyung, anak buahnya si Demang itu akan kembali lagi untuk menanyakan hasilnya. Paling tidak dia mendapatkan berita dari keluarganya si Jaka ini, ya minimal yang menggembirakan untuk kita lah. Wah, baik Ki, saya usahakan semuanya pasti akan selesai. Ya, aku percaya kepada kamu dan anak-anak buah kamu. Tapi maaf nih Ki ya, kalau menurut saya ya jadi penasaran gitu, kenapa tidak kita untung saja si Yai ini katanya, ataupun si Mbah Walang ini. Saya rasa orang-orang yang pintar ilmu demit itu kadang-kadang ilmu kanuragannya kurang baik. Jadi kalau kita istilahnya bertarung dengan mereka, ya saya pikir akan menang kita. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi maksud kita. Bentar, begini Kalong. Kamu jangan bodoh Kalong. Pertama, kita belum kenal benar siapa si Yai itu. Boleh jadi dia memiliki ilmu kanuragan, ilmu bela diri, ilmu pencaksilat yang boleh jadi lebih hebat daripada kamu. Begitupun si Mbah Walang, kita tidak tahu tingkat keilmuannya seperti apa. Jadi dalam hal ini kita pun tidak boleh gegabah. Kita harus mengenal dulu musuh kita. Kalau kita belum bisa mengenal musuh, maka kita harus menyerang musuh kita, tapi dengan cara menggunakan orang lain. Makanya siasat kucing sumput ini akan sangat baik. Dan Aki pikir siasat kucing sumput ini target pertama adalah si Yai itu. Kemudian
target kedua adalah si Mbah Walang. Jadi keduanya harus dalam keadaan sibuk sehingga anak buah kamu yang lain bisa melaksanakan siasat siluman hitam kepada si Jaka Tea. Jadi kalau gitu ya kita harus menyerang secara demit gitu Ki. Itu dia yang ingin Aki sampaikan. Kalau kamu sudah mengerti bagus. Sudah, laksanakan saja apa yang Aki katakan. Karena kamu belum banyak pengalaman dalam hal pelaksanaan melawan ilmu demit dengan ilmu demit lagi. Kebanyakan kamu melawan ilmu biasa, teror biasa dengan ilmu demit. Jadi kalau ada tandingan seperti ini, wah, patuh saja sama yang Aki sampaikan. Karena Aki tentunya sudah banyak pengalaman. Oh, ya, paham Ki. Siaplah, saya akan melaksanakannya. Terus, apa? Maksudnya, wah, ini teh kamu teh. Ya sudah, kalau kamu mau pulang mah pulang saja. Tapi gunakan penampilan yang sebagaimana biasanya. Bila perlu seperti orang yang akan mencari kayu ke gunung atau gimana gitu. Sambil nyamur juga. Satu lagi, kita tetap harus berhati-hati. Ilmu demit harus dilawan dengan ilmu demit. Kemudian melawan manusia yang yang terbuka juga harus menggunakan ilmu demit. Apalagi kalau ilmu demit harus dengan ilmu demit lagi. Ya Ki. Ya sudah, kalau begitu Batu, saya pulang dulu ke tempat asal Ki. Wah, semoga kamu selamat dan bisa segera menyelesaikan 2 tugas dari Aki. Ingat, target kamu kucing-kucingan si Ucing Sumput dengan si Mbah Walang. Kucing Sumput kedua dengan si Kiai itu. Dan anak buah kamu untuk siasat siluman hitam. Ingat itu, jangan sampai salah. Wah, ya, tentu Ki. Pasti tidak akan salah Ki. Rupanya mereka berdua sedang membuat siasat atau mencari cara untuk melaksanakan niat-niat jahatnya supaya lancar. Setelah dirasa cukup, mereka membicarakan hal yang dianggap oleh mereka berdua itu cukup penting. Si Kalong kemudian keluar dan berpamitan kembali lagi ke tempat persembunyiannya. Sedangkan si Mbah Burung duduk terdiam melihat punggung si Kalong yang terus menjauh meninggalkan rumahnya. Beberapa saat telah berlalu. Si Kalong pun sudah menghilang di telan pengkolan ataupun tikungan yang memang tidak lurus jalan yang ditempuh oleh si Kalong ini menuju ke tempat persembunyiannya itu. Setelah beberapa saat berlalu, kemudian si Mbah pun bangun dari duduknya dan melangkah pergi meninggalkan rumahnya menuju rumahnya si Jana yang memang terletaknya tidak jauh karena rumahnya pun masih terlihat dari rumahnya si Aki. Gunung Kucubung terkenal. Di tempat itu terdapat sebuah kampung, yaitu kampung yang ditinggali oleh si Aki. Kampung yang dimaksud hanya memiliki beberapa rumah saja, termasuk rumahnya si Aki dan rumahnya si Jana, cucu angkat daripada si Mbah Guru itu. Dari kejauhan pun terdengar seperti seseorang yang sedang membelah kayu bakar. Ketika dilihat, memang saja si Jana sedang membelah kayu bakar di belakang rumahnya. "Jana,
Jana. Aki. Aki, ada apa Ki? Kalau ada apa-apa mah tuh tidak perlu merepotkan sampai ke sini. Biar Jana saja yang datang ke rumah Aki. Bukan begitu. Jana. Sebentar. Ini Aki mau berbicara sama kamu. Iya. Tapi saya ambil dulu air atau ya Ki ya? Ya sudah, kalau begitu mah cepat. Tapi jangan lama-lama ngambil airnya. Tidak lama tuh Ki. Nah, cuma ngambil air doang. Ki juga bisa pengen minum gitu. Ya. Beberapa saat kemudian, si Jana pun sudah kembali lagi dengan membawa sebuah teko ataupun guci, tempat air, dan juga bersama cangkir ataupun mug gelas, yang kemudian dituangkan air untuk si Aki dan juga untuk dirinya. Setelah si Aki pun merasa si Jana cukup untuk istirahatnya, kemudian dia berkata, "Gini ya Jana, Aki ada perlu untuk menyuruh kamu untuk pergi ke lembur luhur di Gunung Giri Luhur. Kamu tahu tempat itu bukan?" Tahu Ki. Emangnya apa yang harus saya lakukan Ki? Begini Jana, pertama kamu harus menggunakan jalan. Ya, jangan yang jalan biasa, tapi pakai jalan takulan. Kamu sendiri tahu. Kemudian bawa juga cincin tanda dari Abah seperti biasa. Takutnya ada nanti orang-orang anak buah Mbah yang menyangka kamu adalah korban dia. Tapi kalau menggunakan cincin itu tidak akan ada yang mengganggumu. Kamu paham bukan? Ya Ki, itu mah sudah biasa. Siap lah Ki. Jadi saya harus ke kampung luhur supaya mungkin lebih cepat menggunakan jalan takulan ataupun jalan menggunakan kaki gunung luhur, Gunung Giri Luhur. Gitu benar. Terus tugas saya apa Ki untuk ke kampung luhur teh, ke lembur luhur teh? Begini ya. Kamu tahu bukan nama kenalan Aki yang disebut Ki Otong? Tahu Ki. Saya mah beberapa kali kan harus bertemu dengan Ki Otong karena ada anak buah Aki yang patah tulang, jadi sama Ki Otong diurut lah supaya kembali lagi tulang-tulangnya seperti biasa, yang bisa lah ataupun patah. Ya seperti itu kan kaki. Bagus kalau kamu ingat mah. Terus apa yang harus saya sampaikan? Begini ya. Katakan sama Ki Otong bahwa Aki butuh minyak cimande untuk keperluan mengurut. Tapi bukan berarti membenarkan orang yang misalah. Hanya ini untuk keperluan Aki, karena Aki suka pegal gitu. Katakan seperti itu saja. Pasti Ki Otong juga akan mengerti. Dan memang kita sudah terbiasa untuk membeli ataupun butuh minyak cimande itu untuk keperluan Mbah di sini. Ya Ki, paham. Tapi itu hanya siasat kepada Ki Otong. Kamu dalam perjalanan coba cari tahu apa dan siapa yang dinamakan Kiai dan juga si Mbah Walang. Emangnya ada apa Ki? Begini ceritanya, Jana. Setelah itu kemudian si Aki pun menceritakan tentang masalah yang dialaminya, yaitu tentang niat dia untuk mencelakai Ki Jakatea, Mang Jakatea. Sebagaimana kejadian ataupun urusan mengenai Mang Jaka ini sudah diketahui oleh si Jana. Tapi masalah tadi malam hasil penelitian dari Mang Kalong Tea belum diketahui sepenuhnya oleh si Jana. Setelah mendengar cerita dari si
embah guru itu, si Aki teh, si Jana memperhatikan, mendengarkan dengan seksama dan sangat khusyuk sekali. Kemudian si Aki pun menutup ceritanya tentang masalahnya itu kepada si Jana. Jadi niatan untuk mencelakai si Jaka ini ada halangan. Orang yang menghalangi diantaranya tadi sudah Aki ceritakan, si Embah Walang dan Sugi, dan juga ada yang disebut dengan Kiai yang dikenal juga dengan nama katanya Ki Malaka. Nah, kamu setelah dari kampung luhur menemui Ki Otong sambil mencari tahu tentang keadaan dua orang itu, langsung pergi ke kampung Lembur Handap, cari alasan buat mencari untuk menyamurkan niatan kita. Apalah alasannya bebas. Kamu mau nyari ayam untuk dijual, mau nyari kambing, mau nyari gula, tidak jadi masalah. Bila perlu dari sini kamu bawa gula aren. Pura-pura saja mau jual gula aren atau gimana gitu. Kemudian lanjutkan juga pergi ke kampung Singkur. Ya, kampung yang bersebelahan dari kampung Lembur Handap. Kalau gitu mah jadi rumit atuh Ki. Jadi saya tidak bisa mengerjakannya sehari 2 hari, paling sampai 3 hari karena ya padahal harus lantip. Minimal saya harus nginep di rumah Ki Otong 1 malam, menginap kira-kira 1 malam juga di antara Lembur Handap atau Lembur Singkur, supaya ya lebih pantas lagi, supaya tidak ada yang mencurigai. Tapi kalau seperti itu saya jadi bingung Ki. Kalau mau bawa gula, takutnya orang-orang di kampung mah emang sudah memiliki gula aren lah Ki. Kecuali saya membawa kerajinan anyaman Ki. Wah, paham, Ki juga paham kalau gitu. Kamu temui si Otong. Kalau tidak salah si Otong juga sekalian dia suka membuat kerajinan anyaman dari bambu. Apakah itu boboko, apakah itu ayakan, ataukah itu asupan dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa sambil meminta tadi minyak cimande, sekalian juga kamu mau belajar berdagang gitu, cari itu bahan tanah perdagangannya ke si Otong. Tapi kira-kira Ki Otong curiga gak Ki? Wah, tidak, dia tidak akan curiga. Kalaupun dia memang curiga, dia tidak akan bicara apa-apa, karena Ki dan Ki Otong sudah memiliki perjanjian. Mungkin kita sudah sama seperguruan dari dulu, tapi untuk jalan hidup kita masing-masing saja. Kaki di jalan Aki, dia di jalan dia tidak akan mengganggu gitu, asal kita tidak mengganggu kampungnya ataupun keluarganya. Oh gitu ya Ki, ya sudah kalau gitu mah saya siap akan melaksanakannya. Kapan saya harus berangkat Ki? Usahakan sekarang juga kamu siap-siap, kamu mandi ataupun makan secukupnya, bawa bekal secukupnya. Bila perlu ke rumah Aki dulu untuk membawa uang ataupun ya perbekalan dari Aki juga. Siap kalau gitu mah. Kita tunda lagi cerita si Mbah Guru dan juga si Jana ini. Kita akan kembali menceritakan keadaan di Lembur Handap, di rumahnya si Jaluk, di rumahnya Mang Bobon Tea. Mangga. Siang itu di Lembur Handap, tepatnya di rumahnya si Jaluk. Si Jaluk sedang berkumpul ngobrol bersama keluarganya, yaitu ibunya dan juga ayahnya, yaitu Mang Bobon Tea. Hari itu
di mana sebelumnya si Jalu ikut ngeronda ataupun kemit menunggu Mang Jaka yang bertepatan saat si Cekai mengeluarkan ilmu yang disebut dengan ilmu sirop tea. Terdengar si Jalu berkata kepada ayahnya, "Nah gitu Pak, tadi semalam teh Jalu teh ngantuk banget, ngantuk pisan. Gitu ya Jalu. Nah Bapak juga palingan atuh agak-agak heran semalam itu. Kenapa Jang Yai sampai menabuh kentongan itu? Ya kamu juga mungkin dengar ya. Jalu juga dengar. Sepertinya Bapak ngobrol sebentar sama Kiai. Tapi Bapak nggak sampai masuk ke dia karena kembali lagi ya Jang Yai-nya menyuruh Bapak kembali lagi, katanya tidak mau mengganggu Bapak, dan dia pun ya mungkin gak enak lah karena harus merepotkan Bapak, mungkin seperti itu. Memang waktu cerita kepada Jalu juga katanya kasihan karena nanti malam Bapak giliran yang menjaga sama si Mbah Walang. Tapi kronologi ceritanya mah seperti ini Pak. Kronologi teh itu bukan kolor tuh dibagi-bagi. Bapak mah kronologi itu kalau kata Pak Yai mah gitu ya, katanya itu jujutan cerita lah, cerita dari waktu ke waktu. Kamu cerita dari waktu ke waktu gimana ini teh? Iya maksudnya mah aduh bingung juga nih Jalu kalau harus menjelaskannya mah, tapi begitulah pokoknya mah ceritanya. Jalu teh sedang ngobrol sama Kiai sama si Pujang gitu. Nah tuh ujung-ujung Jalu teh kan jadi ngantuk tuh ujung-ujung teh. Ya kan Jalu teh kan sebelumnya ya seperti yang sekarang juga gitu kan. Jalu tidur dulu, mau siap-siap dulu mau ngeronda teh, supaya tidak ngantuk ketika nanti ikut menjaga ataupun kemit di rumahnya Mang Jaka. Tapi waktu itu aduh ngantuk banget. Kenapa kamu tidak ngopi aja tuh? Ngopi mah ngopi Pak, kalau kata orang yang bohong mah sudah habis 1 teko itu. Tapi jangan terlalu banyak juga ngopinya, nanti kamu sakit perut, suka kembung. Iya maksudnya ngopi mah ngopi. Waktu itu sudah habis 1 gelas lah, karena enak gening Pak ya, sambil ngobrol sambil ngopi mah, apalagi sambil makan nyadet rebusan singkong gitu Pak. Emang mantap itu mah. Nah sekarang juga kalau ada kopi sama supan singkong mah, supan jauh supan dewi nah itulah pokoknya mah rebusan singkong gitu, rebusan pokoknya mah makanan gitu Pak. Iya gitu maksudnya. Nah mendadak Pak kita jadi ngantuk. Jadi kalau menurut Jalu mah sekarang juga Bapak tidur dulu, puas-puasin. Nanti kalau malam ngeronda juga di rumahnya Mang Jaka supaya Bapak bisa tahan untuk tidak tidur. Gitu bener juga sih. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Semoga terhibur bagi para pendengar ataupun yang menyaksikan video ini. Ditunggu like, komen, dan subscribe-nya ku Kang Dagol. Silahkan disimak juga, disaksikan juga dongeng Raga Sukma ini di episode sebelumnya, supaya nyambung nih ceritanya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.